Oke, halo teman-teman. Kali ini saya dan juga anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang polimer dan juga metabolisme. Yang dimana akan dijelaskan seperti pengertian, jenis-jenis, proses, dan juga penerapannya seperti apa. Selanjutnya itu ada pengertian dari polimer. Polimer merupakan molekul makro yang dibentuk oleh atom-atom yang terikat secara kovalen membentuk suatu satuan molekul yang disebut mer. Dan kemudian satuan molekul ini tersambung dengan kelompok-kelompok mer sejenis yang lain yang membentuk satu rantai yang panjang dan berulang-ulang. Selanjutnya itu ada juga jenis-jenis polimer yang terdiri dari tiga, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifat, dan juga berdasarkan jenis reaksi. Yang pertama itu yang berdasarkan sumbernya itu ada polimer alami, yang dimana polimer ini ditemukan di alam. Selanjutnya itu ada polimer sintetis yang dibuat secara kimiawi. Selanjutnya yang kedua itu ada yang berdasarkan sifat. Yang pertama itu ada polimer termoplastik, di mana polimer ini yang dapat dilelehkan dan dibentuk secara berulang-ulang. Terus yang kedua itu ada polimer termoset. Polimer termoset ini yang mengeras secara permanen setelah dipanaskan. Berdasarkan jenis reaksinya, polimernya itu ada dua, yaitu polimer adisi, yang dimana polimer ini dibentuk tanpa pelepasan molekul kecil, dan selanjutnya itu ada polimer kondensasi, yang dibentuk dengan pelepasan molekul kecil seperti air atau alkohol. Selanjutnya ada proses polimerisasi adisi yang terjadi karena pemutusan ikatan rangkap dari monomer. Di sini ada suatu molekul yang jadi monomer. Pada nomor 1 terdapat ikatan C rangkap C. Misalkan C sebelah kiri mengikat gugus P dan Q, begitu juga yang sebelah kanan. Kemudian yang terjadi ikatan rangkap pecah dan putus yang nantinya akan terbuka, seperti gambar nomor 2. Kemudian setelah terbuka, monomer-monomer tersebut berikatan satu sama lain seperti nomor 3. Selanjutnya ada proses polimerisasi kondensasi, yang merupakan reaksi polimerisasi disertai dengan pelepasan molekul kecil. Seperti pada contoh, gugus OH pada monomer yang pertama itu berikatan dengan atom H dengan gugus NH2 pada monomer yang kedua. Jadi putus dan berikatan, begitu juga pada monomer yang selanjutnya. Nomor 2 merupakan hasil dari berikatannya nomor 1, nomor 3 merupakan hasil dari reaksi polimerisasi. Selanjutnya ada penggunaan polimer. Yang pertama ada karet sintetis berbahan dasar monomer. Yang kedua ada polyvinyl klorida atau PVC yang mempunyai dua jenis. Yang pertama itu PVC lunak seperti selang air, dan yang selanjutnya adalah PVC kaku seperti pipa. Yang selanjutnya adalah polietena, yaitu polimer yang fleksibel, dapat ditekuk, tidak mudah pecah tetapi tidak tahan panas seperti kertas pembungkus. Selanjutnya ada polipropena yang sama seperti polietena tetapi lebih kuat daripada polietena, lebih tahan panas seperti botol plastik. Baik, untuk selanjutnya mari kita belajar mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan proses perubahan reaksi kimia menjadi energi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, berfungsi untuk berpikir, bernafas, bertumbuh, dan berkembang. Kemudian terdapat tahap metabolisme. Untuk pertama ada anabolisme, merupakan proses sintetis dari molekul kecil menjadi molekul besar dengan menggunakan energi. Terbentuk dari reaksi reduksi yang berfungsi untuk penyimpanan energi. Contohnya ada sintetis protein dari asam amino. Kemudian terdapat katabolisme, merupakan proses pemecahan molekul besar menjadi kecil untuk menghasilkan energi, berfungsi untuk penyimpanan energi. Contohnya yaitu pemecahan asam menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis metabolisme. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat yang mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien yang penting untuk tubuh manusia. Dalam metabolisme karbohidrat dikenal beberapa istilah seperti glikogenesis, glycogenolisis, dan gluconeogenesis yang merupakan proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa dalam jumlah normal. Perbedaan ketiga proses tersebut diringkas dalam tabel berikut.
Yang kedua adalah metabolisme protein, yang merupakan serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan protein. Protein merupakan molekul penting yang terdiri dari rantai asam amino yang memiliki peran vital dalam fungsi tubuh. Fokus utama dari metabolisme asam amino ini yaitu pergantian protein atau sintetis dan degradasi, di mana jumlah protein yang terdegradasi idealnya sama dengan asupan protein harian. Terdapat 20 asam amino yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga adalah metabolisme lemak atau lipid, yang merupakan serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan lipid sebagai sumber energi, serta untuk membangun dan memelihara struktur sel dalam jaringan. Lipid sendiri didefinisikan sebagai kelompok senyawa heterogen yang meliputi lemak, minyak, steroid, wax, dan senyawa terkait. Klasifikasi lipid dapat dilihat pada tabel berikut. Metabolisme tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama adalah usia dan jenis kelamin, yang mana pria umumnya memiliki metabolisme yang lebih tinggi dibanding wanita karena memiliki massa otot yang lebih besar. Yang kedua adalah genetika. Faktor genetik mempengaruhi laju metabolisme seseorang seperti tingkat aktivitas enzim. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Yang keempat merupakan hormon. Yang kelima merupakan asupan makanan dan gaya hidup. Ketika kita merokok dan konsumsi alkohol dapat mempengaruhi metabolisme. Yang keenam yaitu lingkungan dan suhu. Ketika pada suhu dingin, tubuh akan membakar lebih banyak kalori untuk menjaga suhu tubuh. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu mengelola metabolisme dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah peran metabolisme. Metabolisme memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan semua makhluk hidup. Berikut adalah beberapa peran utama metabolisme. Yang pertama adalah penyedia energi, yang mana metabolisme menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas tubuh. Yang kedua adalah pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang ketiga adalah regenerasi fungsi tubuh. Metabolisme mengatur kadar nutrisi dan zat kimia dalam tubuh, seperti glukosa, asam lemak, dan hormon. Yang keempat adalah adaptasi terhadap lingkungan. Yang kelima adalah detoksifikasi dan penghapusan limbah. Metabolisme membantu menghilangkan sel-sel beracun dan produk limbah dari tubuh. Oke, sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami mengenai polimer dan juga metabolisme. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.